Ya, shalom jemaat Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita akan bahas tentang suatu tema dari Galatia 6 ayat 14, yaitu tersalib bagi dunia. Nah, Saudara, Paulus mengatakan demikian, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Nah, saudara, bagaimana kita tahu kita sungguh-sungguh memahami Injil Yesus Kristus? Nah, indikator yang paling kuat adalah melihat apa yang kita banggakan. Nah, berikut beberapa pertanyaan yang menolong kita supaya kita tahu apakah kita sungguh-sungguh memahami Injil Kristus Yesus. Nah, saudara, saat Anda mengalami kegagalan, bagaimana Anda menghibur diri? Nah, itulah yang Anda banggakan. Nah, saat Anda merasa diserang seseorang, bagaimana kita membela diri? Itulah yang Anda banggakan. Nah, saudara, budaya dunia ini syarat dengan hal-hal yang menjadi kebanggaan. Entahkah itu penampilan kita, popularitas kita, prestasi, penghasilan, properti, dan sebagainya. Hal-hal yang bersifat materi ataupun diri. Dalam penghasilan misalnya, orang sangat mudah membanggakan diri ketika gajinya sudah 2 digit atau dalam jumlah dolar seperti itu. Padahal kita tahu gaji tinggi itu sangat rapuh sebagai kebanggaan kita. Karena kita bisa saja tiba-tiba kehilangan pekerjaan kita. Pertama, gaji tinggi tidak akan menjanjikan kebahagiaan yang sejati, apalagi memberikan keselamatan yang kekal. Cinta kasih Tuhan terhadap umatnya tidak berbanding lurus dengan gaji. Nah, saudara, orang yang bergaji kecil atau UMR tidak serta-merta dia tidak bersandar kepada Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Ada yang percaya Tuhan. Ada juga orang-orang yang punya gaji yang luar biasa, bekerja di perusahaan yang di banyak negara multinasional, tapi mereka alergi terhadap iman Kristen. Kedua, sumber penghasilan dan aset kita di bumi ini mudah lenyap dan hilang. Tidak selamanya. Paling lama itu bertahan kira-kira 70 tahun, 80 tahun seumur kita. Setelah itu mungkin saja habis oleh anak cucu kita. Semuanya itu tidak laku dalam kehidupan kita di dunia yang akan datang. Dengan umur yang tak terhingga. Kira-kira ya kita bandingkan 70 tahun dengan 70 juta tahun. Kira-kira seperti itu. Betapa jauh perbedaannya. Apalagi di dunia yang kita tinggal nanti, di sorga itu aspalnya, jalannya terbuat dari emas murni. Betapa konyolnya kita kalau kita membandingkan diri kita dengan gaji yang kita dapatkan ataupun yang orang lain dapatkan. Dan mungkin kita juga tidak perlu mudah tersinggung bila ada orang yang memandang rendah karena kita punya penghasilan yang pas-pasan. Nah, saudara, salib Kristus Yesus seharusnya mentransformasi apa yang kita banggakan. Nah, di sini Paulus mengatakan kepada kita dan ia saksikan bahwa ia dulu bangga akan prestasi kerohaniannya. Ia orang yang saleh, ia orang yang taat akan Taurat Tuhan. Ia bangga akan hal itu, ia menjunjung tinggi akan hal itu. Kemuliaan dirinya ditandai dengan prestasi rohaninya. Tetapi setelah ia berjumpa dengan Yesus Kristus, ia tidak peduli lagi dengan semuanya itu. Semuanya kuanggap sampah, kata Paulus. Oleh karena dia mengenal Yesus Kristus. Nah, saudara, tentu kita masih perlu uang di dunia ini. Dan Paulus paham betul akan hal itu. Dan ia bekerja membuat tenda untuk mencukupi segala kebutuhan dan mendukung pelayanannya. Nah, saudara, banyak pengusaha muda hari ini mengukur kemuliaan mereka dengan kapasitas orang-orang kaya, milioner, sebelum mereka berumur 40 ataupun 30 tahun.
Jadi sudah jadi orang kaya muda seperti itu. Nah, tentu menjadi sukses pada dirinya sendiri tidak salah, selama kemuliaan kita bukan diukur dari sana. Ada orang-orang yang kaya yang juga rendah hati. Mereka tidak menempatkan kebanggaan dirinya oleh karena harta mereka. Mereka punya hati yang mengikut Kristus dengan setia. Nah, saudara, bila kebanggaan kita ada pada salib, kita akan memakai harta benda kita, besar ataupun kecil, untuk membuat kemuliaan salib Kristus lebih dikenal orang. Dan kita akan belajar seperti Rasul Paulus, mencukupkan diri dengan segala keadaan, sehingga kita tidak perlu ambil pusing dengan keberlebihan ataupun kekurangan kita. Karena yang jauh lebih penting adalah salib Kristus. Jadi karena salib Kristuslah, di satu sisi kita tidak menjauhi dunia karena takut tercemar olehnya. Di sisi lain kita tidak menyembah dunia karena terpikat olehnya. Jika kita bermegah hanya dalam salib Kristus. Jadi tidak ada satupun yang ada di dunia ini, entahkah materi ataupun orang lain, yang akan membuat kita bangga ataupun kecewa. Saudara, biarlah Injil boleh mentransformasi kebanggaan kita. Dan kita boleh semakin hari semakin setia mengikut Kristus dan semakin hari berpadanan dengan Injil itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh merenungkan dari kisah Paulus, di mana ia boleh bermegah hanya kepada salib Kristus. Sebuah ungkapan kasih yang begitu luar biasa dan nyata dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu boleh membuat kami terus membanggakan pengorbanan Kristus, salib Kristus yang mulia itu menjadi kebanggaan kami juga. Dan biarlah Tuhan, ketika kami menghadapi tantangan dunia ini, godaan dunia ini, boleh menolong kami tetap terfokus hanya kepada Engkau saja, Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Inilah doa kami, inilah syukur kami, dan pimpinlah kami sepanjang hari ini dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam studi kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.